Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hamzah SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Tanggetada. Pada kali ini saya tidak sendiri, tapi saya bersama dengan Bapak Wawan Iswandi. Beliau adalah guru kimia di SMA Negeri 1 Tanggetada. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi hari ini kita melakukan kegiatan percakapan praobservasi. Iya. Yang bertujuan nanti agar sekiranya Bapak pada saat melaksanakan kegiatan observasi di kelas itu kita lebih siap lagi, terus kemudian kita lebih percaya diri. Nah, adapun tujuan dari observasi atau kegiatan supervisi akademik itu sendiri adalah bagaimana supaya kita bisa mengetahui sekaligus mengevaluasi proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan observasi tersebut, mungkin pada kegiatan pra-observasi ini ada beberapa hal yang saya selaku observer atau supervisor, beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu kepada Pak Wawan terkait apa saja nanti yang akan dilakukan di dalam kelas. Iya. Oke, yang pertama Pak, kira-kira nanti ini pada saat kita melakukan kegiatan observasi di kelas, tujuan pembelajaran yang Bapak mau sampaikan pada proses pembelajaran tersebut mungkin bisa Bapak sampaikan tujuannya. Ya. Jadi pada saat pembelajaran nantinya, ya kebetulan nanti ini kita sudah masuk di subbab tentang kekuatan dan asam basa dan pH asam basa. Ya. Jadi tujuan dari proses pembelajaran ini adalah yang pertama itu peserta dididik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan asam dan basa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka juga mampu untuk menentukan pH asam dan basa. Ya, jadi ada dua tujuan pembelajarannya insya Allah. Oke, makasih Pak. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan pada proses pembelajaran nantinya, yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan asam basa. Ya. Terus yang kedua adalah menentukan pH asam dan basa. Ya. Oke, baik Pak. Nah, untuk kira-kira pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira untuk dalam kegiatan pembelajaran nantinya, area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan pada pembelajaran tersebut apa saja itu Pak? Untuk area pengembangannya ini ada dua juga. Ya. Itu untuk area pengetahuan dan keterampilan. Oke. Jadi ada dua juga Pak ya, yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Iya. Nah, untuk mencapai hal tersebut, kira-kira nanti di dalam kelas gambarannya Bapak itu dalam melaksanakan kegiatan ataupun proses pembelajaran di dalam kelas itu, kira-kira strategi apa yang sudah dipersiapkan atau seperti model apa, metode apa mungkin yang Bapak bisa, yang akan Bapak sampaikan pada kegiatan pembelajaran nanti. Ya, untuk strategi pembelajaran ya yang nantinya akan kami lakukan di dalam kelas, ini kita akan mencoba pembelajaran yang berdiferensiasi ya, berdasarkan kesiapan belajar siswa. Ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Oke. Ya. Kalau model pembelajaran yang kami gunakan yaitu model pembelajaran berbasis masalah ya, atau PBL. Siap. Ya. Dan untuk metodenya sendiri ya bisa dengan diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok. Kemudian ada tanya jawab ya, serta ya penugasan. Oh ya, jadi untuk strategi, metode pembelajarannya. Nah, kira-kira kalau untuk medianya sendiri, apa mungkin menggunakan media apa Pak dalam pembelajaran? Untuk media yang kami siapkan di sini ada beberapa. Yang pertama kita sudah siapkan PPT, ya. Ada juga LKPD-nya.
Oh, Ya. sudah disiapkan LKPD. Ya, kemudian ya alat-alat yang menunjang LPPT itu seperti proyektor, laptop dan lain-lain. Ya. Oke, baik Pak. Oh ya, jadi itu adalah kegiatan-kegiatan yang Bapak akan lakukan nantinya pada saat kegiatan pembelajaran di kelas, menggunakan strategi pembelajaran yang sudah disiapkan, terus kemudian sudah menyiapkan media, dan juga sudah menyiapkan model pembelajaran seperti apa, itu semua sudah ada gambarannya Pak ya. Iya. Oke Pak. Nah kira-kira Pak, kapan kira-kira Bapak ada waktu untuk bisa kita melakukan observasi di kelasnya Pak? Ya, kebetulan insya Allah jadwal untuk yang materi ini itu insya Allah nanti akan dilaksanakan hari Senin. Hari Senin ini ya Pak? Iya, hari Senin tanggal 5 Agustus 2024. Di jam ke-3 4 jam 9. Ya, jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Ya, itu di kelas 12 IPA 2. Oh iya, siap Pak. Siap. Oh ya, jadi bisa saya catat jadwalnya nanti Pak. Hari Rabu artinya Bapak akan melaksanakan kegiatan Senin Pak. Oh, hari Senin. Ya, hari Senin akan melaksanakan proses pembelajaran dan saya akan datang ke kelas Bapak untuk mengamati secara langsung, melakukan observasi secara langsung di kelasnya Bapak dan melihat dan sekaligus memberikan beberapa catatan-catatan penting tentang hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelasnya Bapak nanti. Kemudian setelah itu Pak, mungkin saya sampaikan memang di awal bahwa nanti setelah observasi kelas berjalan dan selesai, kita akan kembali berbincang-bincang untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Siap. Nah, di situ kita akan melakukan refleksi terhadap catatan-catatan saya, dan di sana juga nanti akan dihadiri oleh pengajar praktik saya dalam kegiatan pasca observasi tersebut. Sekaligus kita akan melakukan coaching kepada memberikan pertanyaan-pertanyaan coaching kepada Bapak. Siap. Jadi setelah kira-kira Pak, setelah kita melakukan percakapan pra observasi ini, apa saja yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Iya, tentunya saya lebih siap. Ya. Lebih siap. Ya, lebih siap untuk proses pembelajaran yang akan datang ini. Ya, karena kenapa? Karena dari kegiatan ini ya kita mendapatkan ada beberapa gambaran tentang strategi apa yang akan kami lakukan atau yang kami terapkan nanti pada proses pembelajaran, ya, serta media-media juga yang akan kami gunakan ya, pada saat proses pembelajaran. Jadi apa yang kami rumuskan dalam tujuan pembelajaran itu bisa dicapai oleh peserta didik. Ya. Terima kasih Pak ya. Jadi itu tadi setelah kami melakukan percakapan pra observasi, saya ucapkan terima kasih banyak Pak Wawan sudah meluangkan waktunya, kita bisa berbincang untuk melaksanakan pra observasi ini. Dan sampai jumpa nanti kita di hari Senin Pak ya. Insyaallah. Hari Senin, dan kita akhiri kegiatan pra observasi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua? Ya, sebelum kita belajar, ya mungkin kita terlebih dahulu membaca doa yang menurut kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Ya, sebelum kita masuk di materi pelajaran kita, ya, di sini ada beberapa kesepakatan belajar yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama, ya, ini adalah siswa mendengarkan penjelasan dari guru, ya, memperhatikan penjelasan dari guru secara
seksama dan baik ya. Yang harus kita kesepakati yang pertama. Yang kedua adalah tidak boleh tidur ya. Jadi tidak boleh tidur dalam proses pembelajaran, tidak boleh tidur ya. Yang ketiga adalah menjaga ketenangan ya. Jadi ketenangan kelas ya. Tidak boleh berisik ya. Kecuali memang pada saat diskusi ada yang memang mau disampaikan, mungkin silahkan. Kemudian dilarang menggunakan handphone ya. Ya, dilarang menggunakan handphone ya, atau mengaktifkan nada deringnya ya. Kemudian meminta izin ya. Meminta izin ketika ingin berbicara ya, dengan cara mengangkat tangan, atau ketika ada hajat mau keluar ya, maka silahkan angkat tangannya kemudian meminta izin. Dan yang terakhir adalah tidak boleh keluar masuk ya. Jadi mondar-mandir di dalam kelas ya. Jadi ini kesepakatan belajar kita pada hari ini. Selanjutnya ya ada ice breaking ya. Jadi sebelum untuk merefresh ya, kurang kentar ya, untuk merefresh fokus kita ya, maka kita dahului dulu dengan ice breaking ya. Ya, bisa ditebak gambar apa itu? Sapu tangan merah ya. Jadi sapu tangan merah ya. Kan di sini ada gambar sapu ya, gambar sapu, tang, kemudian tambahkan an, kemudian merak ya, burung merak, kemudian huruf K-nya diganti dengan huruf H. Nah, berarti jadi sapu tangan merah. Oke. Berikutnya air mata ibu, betul ya, air mata ibu ya. Jadi kan yang segambar terakhir ini kan ibu-ibu ya. Ya. Oke, mantap. Ya, lanjut. Gambar lilin, sorry. Mana tadi? Gambar lilin, hidung, kemudian tambah i. Iya. Gambar hidung ini, hidung. Ya. Apa? Lindungi. Oke, betul. Ya, lindungi. Ya. Nah, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar ya. Hadirkan rasa ingin tahu, kemudian rasa syukur dan rasa kasih sayang. Oke. Nah, kita akan masuk di materi kita yang akan kita bahas hari ini tentang perhitungan pH asam dan basa. Ya. Tujuan pembelajarannya ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui diskusi kelompok ya dan penugasan peserta didik ya, diharapkan mampu mendeskripsikan teori asam basa, mengidentifikasi sifat larutan asam basa, menghitung derajat keasaman atau pH, derajat ionisasi dan tetapan kesetimbangan asam basa dengan benar. Nah, adapun indikator pembelajaran yang akan kita tuntaskan hari ini itu adalah bagaimana kita menentukan konsentrasi ion H+ dan OH- pada asam kuat dan basa kuat. Begitu juga dengan asam lemah dan basa lemah. Kemudian kita juga menghitung pH asam kuat dan basa kuat serta asam lemah dan basa lemah. Ya, untuk asam lemahnya belum ditulis di atas. Ya, jadi ini yang pembahasan utama kita ini. Ya, menentukan pH, menentukan konsentrasi dulu, konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-. Menghitung pH, kemudian dari konsentrasi itulah kita menghitung pH. Sebagaimana juga kita sudah bahas sebelumnya di pertemuan yang lalu, bahwasanya dalam teori Arrhenius, ada yang masih ingat teori asam basa menurut Arrhenius? Asam adalah senyawa yang melepaskan ion H+ atau OH-. Ya, jadi asam adalah senyawa yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Ya. Sedangkan basa adalah senyawa yang dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Nah, berarti fokus kita sekarang ini adalah karena kita mau menghitung pH ya untuk larutan asam ya, maka yang kita perhatikan adalah H+-nya.
Ya, maka yang akan kita hitung adalah konsentrasi dari H+. Misalnya kalau begitu, ayo kita diskusi. Ya, silahkan dibagi kelompoknya. Ya, yang sudah ditentukan tadi, kita bagi jadi 4 kelompok. Ya. Oke, ya jadi sudah terbagi kelompoknya. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD-nya. Di dalam LKPD ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dan bahan ajarnya juga ada di situ. Ya, ada ada beberapa materinya, contoh soal dan sebagainya. Dan kemudian kita akan menjawab masing-masing kegiatan yang ada di LKPD-nya. Ya, jadi untuk kegiatan pertama, ya. Jadi untuk kegiatan pertama itu di kelompok 1, ya. Untuk kegiatan kedua, ya, untuk yang LKPD ini ya, di kelompok 2, ya. Artinya masing-masing. Tapi semuanya dikerjakan, ya. Nanti kemudian setelah itu kita membandingkan jawaban antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, ya. Sehingga dan untuk saat ini ya, setelah menjawab pertanyaannya ya, kalian berdiskusi sesama kelompok ya. Kemudian nanti siapa yang mau naik mempresentasikan hasil dari jawaban yang ada di LKPD-nya, oke, silahkan. Oke, kami berikan ya ke kelompok 1 ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya pada LKPD untuk kegiatan 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kesimpulannya adalah ya, untuk menentukan untuk asam kuat ya, untuk asam kuat konsentrasi H+-nya itu sama dengan molaritas asam dikali dengan koefisien. Nah, kemudian setelah itu baru kita bisa menentukan pH-nya dengan rumus min log konsentrasi H+. Ya, kalau untuk basa lemah berarti konsentrasi OH- itu sama dengan molaritas basa dikali dengan koefisien basa. Ya, koefisien basa. Kemudian pH-nya adalah untuk POH ya, min log konsentrasi OH-, sedangkan untuk mendapatkan pH-nya dari POH itu sama dengan 14 dikurangi POH ya. Untuk yang asam lemah maka kita bisa menentukan konsentrasi H+-nya itu dari akar tetapan kesetimbangan asam dikali dengan molaritas. Sedangkan untuk basa lemah ya, konsentrasi OH-nya itu didapatkan dari tetapan kesetimbangan basa dikali dengan molaritas basa. Ya, adapun selebihnya setelah mendapatkan konsentrasi H+ dan OH- maka kita bisa menentukan pH atau POH-nya. Nah, dari apa yang telah ditampilkan tadi dari diskusi kelompok
ya untuk nilai sikap ya saya lihat alhamdulillah ya kita tadi yang sebagaimana yang telah disepakati bersama ya dari kesepakatan belajar kita ya dari sikapnya alhamdulillah semuanya menunjukkan perilaku yang sangat baik. Ya, kemudian yang kedua, untuk nilai pengetahuan itu biasanya diambil dari LKPD yang dikerjakan, tapi untuk saat ini belum kita bisa sampaikan karena belum diperiksa. Ya, adapun untuk nilai keterampilan dari hasil pemaparannya dalam kelompok tadi, ya kelompok 1 ya saya kasih nilai 85. Ya, untuk kelompok 2 tepuk tangan dulu ya. Kelompok 1 dan 3 ya, kelompok 1 dan 3 nilainya 85. Ya. Kelompok 2 dan 4 saya kasih nilai 83. Ya. Oke. Ini kita lewati. Nah, untuk penutup ya. Penutup untuk kegiatan kita hari ini, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk di praktikum menentukan asam dan basa. Jadi alat dan bahannya yang kami sampaikan itu kalau bisa disiapkan, ya tentang praktikum menentukan asam basah, ya. Nah sebelum kita istirahat di pergantian jam, maka mari kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Ya selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Saya bergeser sana karena saya melakukan penilaian. Pak. Iya, siap, Pak. Karena itu ambil gambar. Sini, Ki, Pak. Ya, sini Ki. Ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, baik, Pak. Jadi kita kembali jumpa, Pak, pada hari ini dalam rangka melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Ya, jadi saya memperkenalkan diri dulu. Saya atas nama Hamjan, SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Tanggetada. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi setelah sebelumnya kami sudah melakukan berbagai rangkaian kegiatan yang telah kami laksanakan, mulai dari percakapan pra observasi dan kemudian saya melakukan observasi di dalam kelas dan bersama dengan Pak Wawan masa di mana kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Jadi sebelumnya Pak saya menyampaikan bahwa percakapan pra pasca observasi ini adalah bertujuan agar kita bisa melakukan evaluasi terkait dengan kegiatan observasi yang sudah kita lakukan di kelas sebelumnya. Nah, jadi bagaimana Pak, sudah siap untuk kita lakukan percakapan kali ini? Ya, insya Allah siap. Oke, baik Pak. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang sudah proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan di kelas. Nah ini Pak, namun sebelum ke sana, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan observasi? Ya, kalau perasaannya awalnya memang agak grogi ya, ada kaku, tapi alhamdulillah berjalannya proses observasi tersebut ya alhamdulillah bisa dijalankan dengan nyaman santai. Ya, karena mungkin belum terbiasa. Oke, siapa sih ya. Nah, seperti itu Pak. Oke, baik Pak. Harapannya Bapak, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini? Iya. Jadi dari yang saya berharap ya, dari apa percakapan kita hari ini itu saya bisa mendapatkan saya bisa mengetahui tentang proses pembelajaran yang telah saya lakukan ya, mengenai kelebihan dan kekurangannya, serta ya saya juga berharap
ada solusi yang bisa saya dapatkan dari permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas. Mungkin itu Pak yang saya harapkan. Oke Pak, ya baik, terima kasih Pak. Ya, jadi itu yang Bapak harapkan dalam percakapan pasca observasi ini. Oke baik Pak, untuk selanjutnya pada saat pra observasi tersebut, saya sudah melihat dan mengamati prosesnya secara keseluruhan. Nah sebelumnya Pak, saya mau tanyakan kira-kira dari tahapan-tahapan yang sudah Bapak rencanakan, yang sudah Bapak lakukan di area pengembangan yang sudah Bapak mau kembangkan itu, apakah sudah berjalan sesuai dengan yang Bapak rencanakan? Ya, jadi tahapan pertama dalam proses pembelajaran yang saya lakukan kan awalnya memang dimulai dari mempersiapkan perangkat pembelajaran. Ya, tentunya untuk area pengembangannya ini memang saya berusaha bagaimana supaya pembelajaran yang saya lakukan itu masuk di area pengembangan pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, Ya. yang bisa terintegrasi dengan konten sosial emosional, ya. Misalnya ya, dengan mempersiapkan berbagai konten-konten pembelajaran yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Ya, kemarin kan materinya adalah materi asam basa. Jadi saya menyiapkan konten-konten yang yang bisa, ya, yang berkaitan dengan materi asam basa itu. Dan juga untuk pengembangan sosial emosionalnya, ya, itu dari apa yang saya lakukan kemarin, ya, itu adalah dengan memulai kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam, Ya. kemudian berdoa. Nah, ini tujuannya supaya siswa ini lebih sadar, ya, lebih sadar bahwa tentang agama yang dianutnya, ya, sehingga memulai kegiatan itu dengan Berdoa. ya, dengan berdoa, ya, ada diiringi nilai-nilai agama di dalamnya. Ya. Ya. Kemudian ada juga saya siapkan kemarin itu adalah ice breaking, ya. Jadi supaya ini siswa tidak bosan, ya, di dalam kelas. Kemudian dia bisa lebih santai, lebih rileks, ya, dalam proses pembelajaran di kelas, ya. Ya, Jadi saya rasa mungkin dia sudah, ya, lumayan berjalan lah. Ya. Oh ya, alhamdulillah itu sangat luar biasa Pak. Bapak sudah melakukan langkah-langkah, tahapan-tahapan sesuai dengan rencana yang sudah Bapak lakukan terkait masalah pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE, termasuk tadi sudah menyiapkan misalnya ice breaking, memulai pembelajaran dengan berdoa, kemudian menyapa siswa dan seterusnya. Itu sangat luar biasa Pak ya. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak sendiri, dari secara keseluruhan yang sudah Bapak lakukan, yang menurut Bapak yang sudah baik yang sudah Bapak lakukan di mana, dan kira-kira apakah masih ada hal-hal yang perlu Bapak kembangkan ke depan? Iya. Ya, jadi dari apa yang kemarin yang dilakukan, alhamdulillah memang apa yang saya rencanakan ini sudah berjalan dengan baik, ya. Tapi ya tetap ada kekurangan, ya. Yang mungkin yang bisa kelebihannya di sini adalah karena memang kita berusaha untuk bagaimana pembelajaran kita itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, baik itu dalam kontennya, kemudian proses dan produknya, kita berusaha untuk itu, ya, untuk bagaimana supaya ini bisa terlaksana, ya. Tapi ya namanya juga rencana, ya, biasanya masih ada kekurangan-kekurangan, ya. Ya, artinya mungkin Bapak bisa lebih spesifik menyampaikan kekurangan-kekurangan yang Iya. Bapak maksudkan tadi. Jadi yang kekurangan yang saya maksudkan tadi itu misalnya pada saat proses pembelajaran itu masih banyak siswa yang ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelompoknya, Pak. Ya, jadi jadi masih banyak yang bergantung pada temannya yang lain, ya. Mungkin karena dibilang ini temannya pintar, jadi di dalam kelompok itu dia yang diandalkan. Dia jadi membuat dia kurang aktif. Iya, Kurang betul, begitu, betul. perlu Ya, seperti jadi itu. itu yang
mungkin yang Bapak hadapi di lapangan masih ada beberapa siswa yang mungkin tidak kelihatannya tidak aktif karena dia masih mengharapkan temannya. Iya, iya. Penyebabnya kira-kira apa itu Pak? Kenapa bisa seperti itu? Apakah ada ya menurut Bapak apa penyebab dari ketidakaktifan siswa tersebut? Mungkin bisa jadi dari semangat belajarnya mungkin yang kurang, ya. Dan sejak tadi saya bilang masih ada ketergantungan mungkin dengan temannya, ya. Karena dia merasa mungkin dia kurang karena dari semangatnya yang kurang, semangat belajarnya kurang, ya sehingga ya ketika masuk belajar ya jadi dia keinginannya ya untuk bergantung terus saja sama temannya, ya. Makanya di sini saya berusaha bagaimana supaya menimbulkan semangat belajarnya ini. Oh iya, siap Pak. Oke, baik Pak. Nah kira-kira mungkin saya bisa sedikit menyampaikan Pak, ini terkait hasil pengamatan saya sendiri dengan apa yang sudah Bapak lakukan selama berada di dalam kelas tersebut. Ada beberapa hal yang mungkin saya menjadi catatan saya pada saat melakukan observasi. Boleh Pak ya saya sampaikan? Ya, silakan. Ya, jadi di saat saya melakukan observasi di kelas tersebut, pada saat Bapak melakukan proses pembelajaran, ada beberapa hal yang mungkin itu menurut saya mungkin itu hanya karena faktor grogi, termasuk salah satunya catatan saya itu apa namanya di saat observasi tidak menyampaikan semacam pertanyaan-pertanyaan pemantik, sehingga itu kemudian pertanyaan-pertanyaan pemantik ini yang bisa menghubungkan antara materi yang akan kita ajarkan dengan sehingga agak istilahnya pemahaman anak ini nyambung seperti itu. Yang berikutnya juga ada beberapa hal yang berikutnya itu apa namanya saya seperti tadi yang Bapak sampaikan, memang pengamatan saya masih ada beberapa siswa yang memang tidak terlalu aktif. Ini mungkin bisa jadi karena pembagian kelompoknya yang terlalu banyak mungkin, atau ada hal-hal lain ya, itu berdasarkan apa yang, tapi sejauh ini Pak saya melihat memang sudah lumayan bagus berjalan. Dan mungkin nanti salah satunya untuk memberikan semangat kepada siswa itu kita harus lebih lebih melihat fokus kita kepada siswa tersebut. Artinya kita memfokuskan diri kita ini sebagai guru untuk melakukan pembimbingan terhadap siswa memang yang yang masih kesulitan di dalam proses pembelajaran itu. Artinya masih ada kesulitannya. Nah, kita memberikan perhatian lebih kepada siswa tersebut. Ya, sejauh ini saya lihat juga Bapak sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga KS itu. Oh ya Pak, mungkin ke depannya Bapak bisa sampaikan rencana-rencananya ke depan Bapak untuk mengembangkan proses pembelajaran yang lebih lebih baik lagi. Kira-kira apa ini Pak yang bisa Bapak lakukan? Ya, jadi yang saya siapkan mungkin adalah konten-konten pembelajarannya mungkin yang sesuai dengan minatnya siswa, ya. Kemudian juga ya untuk mengembalikan semangat belajarnya ya mungkin bisa ditambahkan lagi lebih ice breaking. Karena sebenarnya yang lalu itu memang sudah disiapkan beberapa ice breaking ya, cuma karena tadi mungkin faktor grogi, termasuk tadi pertanyaan pemantik ya sampai dilupa. Jadi sampai dilupa gara-gara mungkin faktor grogi atau kaku dan sebagainya. Ya, sehingga terluput hal tersebut. Jadi insya Allah di kedepannya ya kita mau yang saya mau perbaiki adalah agar menyiapkan kontennya lebih bagus lagi, ya konten-konten yang sesuai dengan minat siswa. Kemudian ice breakingnya mungkin juga dimaksimalkan, ya sehingga termasuk juga pengelompokannya. Ya kita mungkin saya mau berusaha bagaimana supaya jumlah dalam satu kelompok itu tidak terlalu banyak, ya supaya bisa maksimal keterlibatan siswa di dalam berdiskusi. Mungkin itu saja Pak. Oke, baik Pak.
Jadi itu adalah rencana Bapak ke depannya. Eh, Bapak mungkin apa namanya bisa lebih pengembang spesifik menyampaikan atau menceritakan pengembangan seperti apa itu Pak yang kedepannya yang ingin Bapak lakukan yang secara spesifiknya Pak. Ya, jelas pengembangan pembelajaran berdiferensiasi itu dalam kontennya, ya. Kemudian begitu juga dalam prosesnya serta produk yang dihasilkan. Ya, jadi penerapan pembelajaran begitu juga dalam pembelajaran sosial emosional, ya, serta budaya positif, ya. Dan ini juga mungkin perlu juga dilakukan kedepannya untuk pengelolaan kelas, ya. Iya, Agar iya. pengelolaan kelas Pak ya. Iya. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, dari aktivitas pengembangan tersebut, kira-kira apa tujuannya Bapak secara yang ingin Bapak capai? Tujuan dari pengembangan yang Bapak rencanakan, kira-kira tujuannya apa itu? Ya, tujuan utamanya sebenarnya untuk apa ya, agar murid ini bisa memahami materi itu dengan baik sebenarnya. Yang jelas ya kita bagaimana caranya kita ya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Ya, begitu juga kita juga dari kedepannya ini saya inginkan juga adalah agar motivasi belajarnya itu siswa meningkat. Ya. Siap-siap Pak. Nah, itu sangat luar biasa Pak ya. Nah, kira-kira menurut Bapak untuk mengukur keberhasilannya itu keberhasilan rencana ukuran apa itu? Ya, kalau apa namanya? Untuk menyatakan misalnya apa yang saya lakukan ini bisa berhasil, ya itu bisa dilihat dari semangat siswa dalam belajar, ya. Motivasi belajarnya yang tinggi, kemudian suasana kelas yang apa namanya, yang nyaman, ya, dan proses pembelajaran yang menyenangkan gitu Pak. Oh iya. Baik Pak. Nah, untuk mewujudkan kira-kira ketika Bapak untuk mewujudkan hal tersebut apa yang Bapak butuhkan kira-kira untuk mewujudkan hal tersebut? Mungkin lebih banyak menyediakan mungkin video-video pembelajaran, ya, konten-konten video pembelajaran, Ya. atau juga bisa juga atau media-media pembelajaran yang interaktif, ya. Bagaimana supaya semua siswa itu bisa terlibat. Ya, betul-betul Pak. Oke, baik. Baik Pak, mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan, apa yang sudah yang ingin Bapak kembangkan ke depannya itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, kira-kira kalau saya tanya lagi nih Pak, ini mungkin pertanyaan kapan kira-kira Pak itu bisa Bapak laksanakan? Insya Allah akan dilaksanakan secepatnya Pak. Oke, siap Pak. Mungkin pekan depan mungkin Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Kita sudah melakukan kegiatan perbincangan bincang terkait dengan kegiatan pasca observasi, di mana kita di observasi kelas yang sudah kita lakukan, dan hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, dan tentu saya masih mengharapkan ke depannya cerita-cerita Bapak yang menarik terkait dengan pengembangan yang Bapak lakukan secara mandiri. Insya Allah. Saya berharap bahwa kita bisa tetap kembali ke depannya saling berbagi terkait dengan pengalaman pengembangan diri yang kita lakukan secara mandiri. Ya, jadi mungkin cukup untuk hari ini Pak terkait dengan percakapan pasca observasi yang kita lakukan, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya Pak, karena sudah bersedia untuk saya observasi, sudah bersedia untuk kemudian saya memberikan tanggapan, masukan, dan juga memberikan umpan baliknya kepada kita. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa kembali bercerita lagi Pak. Ya Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Siap Pak. Minum kira. Haus kira. Minum kira. Hari Jumat soalnya.